Maka sebaiknya kita semua sama-sama jaga emosi, jangan kemudian cepat tipis kesabaran, kita hati-hati dan pelan-pelan dulu dalam menyimak dan merespon apapun yang menjadi dinamika kita saat ini dengan kepala dingin. Kenapa begitu? Karena sebetulnya kalau kita mencermati apa yang menjadi statement Bang Deddy Sitorus, ini saya waktu itu juga kebetulan sedang tidak di Jakarta, jadi saya ikut dari rekaman YouTube. Nah, di situ kita bisa mendengar sebetulnya yang disampaikan oleh Bang Deddy itu sebenarnya jelas kok, bahwa yang pertama adalah menjelang hari H keputusan partai yang memutuskan melakukan sanksi pemecatan kepada 27 kader partai, itu beberapa hari sebelumnya Pak Deddy Sitorus didatangi oleh seorang utusan dari siapa tidak disampaikan. Juru bicara PDIP menyindir Jokowi agar tidak mudah marah dan baper. Hal itu usai Jokowi angkat bicara atas tudingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dirinya mengirim utusan sebelum dipecat dari partai. Mungkin tahu kepentingannya apa saya utus untuk itu, kepentingannya apa, coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Jokowi membantah telah mengirim utusan sebelum pemecatan dirinya dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Bahkan Jokowi mendesak agar PDIP menyebut nama orang yang diutus Jokowi tersebut. Jokowi menegaskan tidak ada kepentingan mengirim utusan dan hal tersebut tidak masuk akal. Jokowi mengaku selama ini masih bersabar menerima fitnah makian dari pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Disinggung soal namanya yang selalu dikaitkan dengan PDIP, Jokowi hanya bisa pasrah. Saya kok ragu ya bahwa Bang Deddy itu mau mengada-ngada. Saya pernah bertemu dengan orang A yang mengatakan akan menyampaikan poin-poin, membuat cerita sampai sedemikian rupa, saya rasa kok tidak akan seperti itu gitu. Karena ya ngapain juga, apa untungnya buat kami menyampaikan cerita-cerita ini kalau peristiwa itu tidak terjadi. Apa untungnya untuk seorang Deddy Sitorus, apa untungnya untuk partai, tidak ada untungnya. Tetapi bahwa peristiwa itu pernah terjadi dan itu buat kami aneh gitu ya, mengganggu kedaulatan internal partai, itu ikut mencampuri urusan kami, itu kan sesuatu yang ya tentu saja wajar kalau kemudian kami menyampaikan ini sebagai ilustrasi atau background story dari peristiwa panjang perjalanan Pak Sekjen Hasto Kristianto dan alasan kenapa kami menganggap ini kental dengan nuansa politik. Tetapi bahwa ada utusan itu, saya rasa Pak Deddy tidak mengada-ngada dan memang betul-betul bertemu dengan orang itu, dengan pihak itu. Itu bukan suatu cerita khayalan, cerita fiksi hanya untuk membuat ramai peristiwa, membuat ramai suasana, membuat gaduh, tentu tidak seperti itu. Nah, sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut ada utusan yang menemui partai sehari sebelum PDIP memutuskan untuk memecat Jokowi sebagai kader. Utusan tersebut meminta agar PDIP tidak memecat Jokowi dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto harus mundur. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang, dan itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikat tidak baik, oleh kesewenang-wenangan. Karena seharusnya kalau memang KPK ingin jadi lembaga yang sebenar-benarnya ingin menegakkan hukum, maka sungguh banyak persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan oleh KPK. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengungkapkan adanya sosok utusan penting mendatangi partainya. Sosok itu meminta agar Hasto Kristianto mundur dari Sekjen PDIP dan jangan sampai memecat Jokowi sebagai kader PDIP. Hal itu disampaikan Deddy Sitorus dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP. Deddy menyebut ada utusan misterius yang membawa pesan khusus pada Desember lalu. Ia mengatakan sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui PDIP untuk memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan sampai memecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target. Penetapan dari Mega itu sudah
sudah keluar lah, putusan dari Mega itu sudah keluar di 1 Desember. Nah, setelah itu sampai akhir Desember itu terjadi turbulensi gitu ya. Nah, 1 Desember ini sebetulnya penetapan untuk memecat Jokowi itu sudah disaksikan oleh senior-senior PDIP. Nah, Hasto diminta untuk mencari tanggal dan mengumumkan kapan Jokowi akan dipecat. Waktu itu ketemu tanggal 4 Desember. Di antara tanggal 1 sampai tanggal 4 itu Jokowi menyampaikan bahwa dia itu masih punya KTA PDIP. Gitu. Lalu setelah itu gangguan-gangguan tuh mulai terjadi. Nah, pertama gangguan kepada Hasto gitu ya. Di tanggal 13 Desember malam, lalu tanggal 13 Desember malam itu hari Jumat malam, Hasto itu dihubungi oleh satu kurir. Kurir apa nih? Kurir dari Jaksel. Kurcok. Yang intinya si Kurcok ini bilang untuk pertama Hasto ada dua pesan dari Jaksel itu. Pertama, Hasto diminta untuk mundur dari sekjen. Yang kedua, PDIP jangan memecat Jokowi.